Halo semua, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Zakaria Ilianus Sulu dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Cutnyadin Medan. Pada video kali ini kita membahas 5 topik pembahasan. Yang pertama, pengantar analisis bisnis dan kompetensi bisnis. Yang kedua, analisis strategis bisnis dan tools analisis. Yang ketiga, model proses analisis bisnis. Yang keempat, teknik investigasi. Yang kelima, dokumentasi dan pengelolaan kebutuhan. Bagi teman-teman, kita akan bahas satu persatu pembahasan ini. Kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengantar analisis bisnis dan kompetensi analisis bisnis. Teman-teman semua udah tahu nggak tuh apa itu pengertian analisis bisnis? Baik, kita bahas bersama-sama di video kali ini. Analisis bisnis adalah studi disiplin yang berfokus pada identifikasi kebutuhan bisnis yang memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi organisasi. Solusi tersebut dapat berupa sistem informasi, kebijakan, proses bisnis baru, maupun perubahan strategis bisnis. Analisis bisnis atau business analyst berperan sebagai penghubung antara pemangku kepentingan atau stakeholder dan tim pengembangan solusi. Ada beberapa tanggung jawab analisis bisnis. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan bisnis. Yang kedua, menyusun dokumentasi kebutuhan. Yang ketiga, menguji kelayakan solusi. Yang keempat, memberi rekomendasi dan solusi. Proses analisis bisnis umumnya melalui beberapa tahap. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data dan kebutuhan. Yang ketiga, analisis kebutuhan. Yang keempat, perencanaan solusi. Yang kelima, evaluasi dan validasi solusi. Pengertian profesi bisnis. Profesi bisnis merujuk pada pekerjaan atau bidang pekerjaan yang memiliki keahlian khusus, keterampilan teknis, dan pengetahuan yang diterapkan untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi barang, jasa, dalam rangka menciptakan keuntungan. Adapun tujuan profesi bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi utama yang dibutuhkan. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan ruang lingkungan profesi analisis bisnis. Yang ketiga, menganalisis kontribusi analisis bisnis dan peningkatan kinerja organisasi. Adapun manfaat profesi bisnis dalam suatu perusahaan. Yang pertama, menambah wawasan tentang pentingnya peran analisis bisnis dan di berbagai sektor industri. Yang kedua, memberikan gambaran kepada pelajar ataupun profesi yang tertarik menekuni bidang ini. Yang ketiga, menjadi referensi bagi organisasi dalam merekrut atau mengembangkan profesi analisis bisnis. Adapun beberapa contoh profesi analisis bisnis. Yang pertama, analisis bisnis IT. Menghubungkan kebutuhan pengguna dengan tim pengembangan teknologi. Yang kedua, analisis proses bisnis. Mengidentifikasi dan meningkatkan efisiensi proses kinerja. Yang ketiga, analisis strategis bisnis. Membantu manajemen dalam merumuskan strategis perusahaan berdasarkan data dan tren pasar. Dari pembahasan kita dari tadi, teman-teman, kita dapat simpulkan mengenai analisis bisnis dan kompetensi analisis bisnis.
Dapat kita simpulkan bahwa keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan dan kelangsungan suatu perusahaan di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat dan dinamis. Analisis bisnis memberikan dasar yang kuat bagi perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih akurat, strategis, dan berbasis data, yang dapat meminimalisir risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu analisis strategis bisnis dan tol analisis. Pengertian strategis bisnis. Strategis bisnis adalah perencanaan jangka panjang yang disusun dengan cermat untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Yang kedua, strategi ini sangat penting dalam mempertahankan daya saing, menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Strategis bisnis memastikan arah perusahaan agar tidak menyimpan arah dari misi dan visi misinya. Adapun proses pengembangan strategis bisnis. Yang pertama, melakukan analisis menyeluruh terhadap lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, merumuskan visi dan misi yang imperatif dan terarah. Yang ketiga, menyusun strategis berdasarkan data dan informasi yang relevan. Yang keempat, mengimplementasikan strategis dan menjelaskan manajemen yang efektif. Yang kelima, mengevaluasi serta mengendalikan hasil secara berkelanjutan. Analisis lingkungan eksternal atau pastel. Yang pertama, politik. Stabilitas politik dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, ekonomi. Inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, sosial, budaya, demografi, dan gaya hidup masyarakat. Yang keempat, teknologi, inovasi dan kemajuan teknologi. Yang kelima, lingkungan, kesadaran lingkungan dan perubahan iklim. Yang keenam, hukum, regulasi dan hukum yang berkelanjutan. Analisis industri 5 kekuatan Peter. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua, ancaman produk pengganti. Yang ketiga, kekuatan tawar pembeli. Yang keempat, kekuatan tawar pemasok. Yang kelima, intensitas pesaing antar kompetitor. Analisis internal perusahaan. Yang pertama, analisis sumber daya, kompetensi inti, dan keunggulan unik perusahaan. Yang kedua, melakukan analisis rantai nilai untuk menemukan efisiensi. Yang ketiga, melakukan benchmarking terhadap pesaing utama. Alat analisis strategis. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, kelemahan. Yang ketiga, peluang. Yang keempat, ancaman. Yang kelima, dapat digunakan sebagai dasar formulasi strategis bisnis. Adapun alat analisis strategis bisnis, Business Model Canva atau BMC. Yang pertama terdiri dari 9 elemen penting: segmen, pelanggan, populasi nilai, seluruh hitungan pelanggan, sumber pendapatan, aktivitas utama, sumber daya utama, mitra utama, dan sumber biaya. Yang kedua, menyediakan referensi visual dan modal bisnis. Alat analisis strategis balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses internal. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
Studi kasus singkat. Adapun beberapa contohnya. Yang pertama, Gojek menggabungkan inovasi teknologi dengan pemahaman pasar lokal. Yang kedua, analisis SWOT dan BMC diterapkan untuk memahami kekuatan bisnis Gojek. Dari pembahasan kita dari tadi, teman-teman, kita dapat simpulkan integrasi sebagai alat analisis memberikan hasil strategi yang lebih akurat. Strategi yang hemat harus berbasis data dan selalu disesuaikan dengan dinamika lingkungan bisnis. Kemampuan adaptasi adalah kunci utama keberhasilan jangka panjang. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yang judulnya model proses analisis bisnis. Pengertian dan komponen model proses analisis bisnis. Model proses analisis bisnis adalah dokumentasi visual yang menggambarkan alur aktivitas, internal, input, output, dan keputusan dalam proses bisnis organisasi. Komponen utama. Yang pertama, aktivitas. Tugas yang dilakukan dalam proses. Yang kedua, alur kerja. Urutan aktivitas. Yang ketiga, keputusan. Titik pemilihan jalur proses. Yang keempat, input dan output. Data dan sumber daya. Yang kelima, pemangku kepentingan. Pihak terkait proses. Adapun beberapa manfaat contoh model proses analisis bisnis. Yang pertama, visualisasi proses. Memudahkan pemahaman semua pihak tentang alur kerja bisnis. Yang kedua, identifikasi masalah. Mengidentifikasi hambatan dan inersiasi dalam proses bisnis. Yang ketiga, dasar perbaikan. Menjadi acuan untuk merencanakan dan mengimplementasikan perbaikan. Yang keempat, komunikasi efektif. Meningkatkan koordinasi antara tim dan pemangku kepentingan. Standar model proses BPMN. Selain diagram alur sederhana, BPMN adalah standar yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis dan dengan simbol dan aturan seragam. BPMN memuat lane dan pol untuk membedakan peran serta bagaimana jenis aktivitas dan keputusan yang kompleks. Penggunaan BPMN memudahkan pemahaman oleh sebagian pihak melalui dari analisis bisnis hingga pengembangan teknologi informasi. Adapun proses pemecahan masalah dalam analisis bisnis. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, analisis penyebab. Yang ketiga, pengembangan solusi. Yang keempat, mengimplementasikan solusi. Yang kelima, evaluasi dan monitoring. Adapun beberapa manfaat pemecahan masalah dalam bisnis. Yang pertama, efisiensi dan biaya. Meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Yang kedua, kualitas dan kepuasan. Meningkatkan kualitas produk, layanan, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, adaptasi dan produktivitas. Meningkatkan kemampuan adaptasi dan produktivitas karyawan. Adapun contoh yang saya sediakan di sini, teman-teman. Yang pertama, perusahaan manufaktur memahami keterlambatan pengiriman akibat proses persetujuan bahan baku yang lambat. Analisis menemukan komunikasi antara departemen kurang lancar dan dokumen manual terhabis. Solusi digitalisasi dokumen dan otomatisasi alur persetujuan diterapkan hasilnya. Proses persetujuan lebih cepat, pengiriman tepat waktu, meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi biaya quality. Dari pembahasan kita dapat kita simpulkan, model proses analisis bisnis membantu
memahami dan meningkatkan kinerja organisasi melalui visualisasi dan pemecahan masalah sistematis. Adapun saran yang saya sediakan di sini, teman-teman, terapkan model secara konsisten dalam operasional. Yang kedua, berikan pelatihan penggunaan modal dan teknik pemecahan masalah. Yang ketiga, manfaatkan teknologi informasi untuk mendukung analisis proses bisnis. Yang kelima, lakukan evaluasi berkala dan dorong kolaborasi antara departemen. She's sweet but a psycho.